mengenai Marc Marquez ini sendiri. Kita tahu bahwa dia ini merupakan mental juara. Dia ini ya, kita tahu dia berapa kali sebagai juara dunia kan. Dan juga dia sebelum-sebelumnya pernah memiliki kecelakaan yang lebih parah dari di musim ini. Banyak sekali. Ingat nggak sih yang mana kalau menurut Nico yang parah nih kecelakaannya Marc Marquez? Yang paling parah tentunya yang waktu di GP Spanyol 2020 ya. Itu adalah sebuah kecelakaan yang merubah karir Marc Marquez yang sebelumnya juara dunia beruntun dan akhirnya di 2020 itu harus terhenti gitu. Padahal ya waktu itu balapannya dia tuh wah habis-habisan bertarung, sempat keluar track, kemudian balik lagi dan ngejar, crash, patah tulang humerus. Dan itu sangat disayangkan. Itu adalah menurut saya adalah sebuah kecelakaan yang mengubah karir dari Marc Marquez sampai saat ini. Kalau menurut Wak Taufik, momen yang mana? Saya selalu aware ya dengan RC213V itu banyak crashnya itu high side jenisnya. Jadi artinya kehilangan grip ban belakang lalu dia bikin pembalap itu mental gitu ya. Dan salah satu yang saya ingat banget ya di Mandalika, yang dimana setelah itu ya selain yang tadi Heres ya, dimana setelah itu Marc Marquez juga kembali kambuh ya penyakit ditropianya. Dia mental di tikungan 12-13 dan memang sih tikungan 12-13 Mandalika itu sama seperti kayak ramshocknya di Assen gitu ya. Dia tuh speed corner dan blind crash gitu dan itu memang ngeri sih di situ juga. Ya, dan itu kan tadi menurut Wak Taufik dan juga versinya Nico juga nih. Kira-kira sama nggak ya dengan versi yang sudah dibuat oleh tim official MotoGP T7? Coba kita simak sama-sama yuk. Oh, massive high side! Monster high side! Oh, he's high-sided! Big high side! Massive high side then for Marc Marquez. Bicara crash yang menimpa Marc Marquez, momen apa yang pertama terlintas di kepala? Oh, he's gone. It's Marc Marquez who's gone down and the bike is a wreck! Inilah suatu kondisi yang sulit dihindari. Crash dalam arena balap adalah mimpi buruk teramat gelap. Tim MotoGP Trans 7 merangkum 7 biggest crash yang pernah menimpa The Baby Alien. Assen 2013, Marc mengalami high side di sesi free practice 3. Dari agenda pembuka musim ini, crash fatal kala Marquez menghantam Miguel Oliveira di Portimao, Portugal. Marquez! He has absolutely slammed into Miguel Oliveira. Yellow flags right in sectors 1 and 2. Silverstone 2021, MM93 terjatuh di sesi free practice 1. Motor Marc dalam kondisi kencang, yaitu 274 km per jam. And it doesn't get any faster than that. Barrel rolling, oh my goodness, through the grass and back onto the circuit again. Marquez terseret cukup jauh hingga terguling ke dalam lintasan. Look at that, he's flat out and the front just goes from underneath him. Kualifikasi Sepang 2019. Marquez yang tengah berada di belakang Fabio Quartararo terlibat high side. Oh, Marquez! High side! Monster high side for the world champion. Asking too much of the power. Goodness me, that was vicious. Tyres have been cooled down and that hurt. Well, he got pinged straight up in the air. He actually landed on his feet and got a face planted, head butted the tarmac. Goodness me, that hurt. That's just cruising behind Quartararo. He's just not got enough temp in those tyres and just too much with the right hand.
Masuk di 3 besar. Kecelakaan tunggal di sesi free practice. Honda RC213 hancur berkeping-keping. Marc Marquez is down. He's gone again. That Repsol Honda is completely demolished. That really has taken the wind out of his sails. Not something I have to say I've seen in a long time. This is super clash. What's happened? Mandalika 2022. Belum turun balapan, Marquez tertimpa nasib sial saat jalani warm up. Marquez here. He tips it in. Wow! Oh, dearie me. Unbelievable. Kejadian ini disebut-sebut sebagai high side pentalan tertinggi dalam karir Marc Marquez. He had the big scare at turn 10 at the start of this session. Santi Hernandez can't believe it. Let's have another look at this then. Untuk nomor 1, tentu saja Jerez 2020. Big high side. How often do you see that? Not very. Last time he high sided, of course. Kuda besi berbobot 180 kg menghantam Marquez dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, ia menderita cedera patah tulang lengan yang membuat Marc harus naik meja operasi dan absen selama berbulan-bulan. Persis sesuai dengan yang dikatakan oleh Wak Taufik, mana Marc Marquez ini kalau kecelakaan selalu high side lagi. Tadi kita sudah lihat cuplikan yang sudah kita kumpulkan ya tadi ya, Bener kompilasi banget. kecelakaan terparahnya Marc Marquez versi kita. Nah, tapi boleh nggak sih dijelasin sedikit sebenarnya high side itu seperti apa sih artinya? Jadi high side itu pada dasarnya adalah crash yang diawali oleh hilangnya grip ban belakang. Jarang kalau gripnya ban depan tuh biasanya namanya low side. Nah, tidak banyak drama. Tapi kalau pada saat kehilangan grip ban belakang, maka grip ban belakang itu akan apa ya? Akan bergerak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembalap. Jadi dia akan bergerak sendiri. Dan di satu momen dia akan ibaratnya gimana ya, posisinya itu tidak sangat tegak lurus dengan arah yang mau dituju, sehingga dia akan kayak ngerem gitu, akan ngerem gitu. Dan karena inersia dari motor itu masih tetap ada, dia akan membuat motor itu akan mental ya, bahasa kita ya. Jadi mental. Jadi mental itu luar biasa karena inersia motor pada saat berjalan kayak kita naik mobil, kalau misalkan kita ngerem kan ke depan gitu ya, atau kita lagi ngebut kita arah ke belakang, itu kan inersia. Nah, motor pun gitu pada saat dia bertegak lurus, posisinya tegak lurus dengan posisi arah yang dia tuju, dia akan gini, terus bannya itu jadi ngelok atau ngerem sehingga dia mental dengan inersia itu. Dan hasilnya ya kayak begitu. Sebenarnya ini adalah karakter dari mesin V4. V4 itu kebanyakan high side. Namun kalau kita lihat memang di beberapa pabrikan-pabrikan lain, kayak misalkan contohnya kayak Peko, itu jarang banget melakukan kesalahan crash dalam bentuk high side. Dia biasanya hanya low side aja. Dan inilah menurut saya yang harus dicari baik oleh Marc Marquez sendiri maupun Honda. Bagaimana caranya membuat motor jauh lebih aman buat pembalap. Iya, dan juga untungnya di Asen ini dia kecelakaannya tidak sebanyak di Sachsenring sebelumnya ya. Betul. Sebenarnya ada berapa kali sih dia udah kecelakaan lebih dari satu kali? Kalau di Asen sih udah 2 kali ya. Tapi kalau secara keseluruhan dia udah 14 kali jatuh loh musim ini. Baru 7 seri yang sudah berlangsung loh. Iya. Jadi satu seri 2 ya? Satu seri 2. Tapi kan Marquez juga absen ya beberapa seri. Iya, benar juga ya. Dengan absennya Rata-rata. itu, wah banyak banget gitu kecelakaan, 14 sampai 14 gitu. Udah 14 kecelakaan Marc Marquez, dan juga di Asen ini sendiri, di seri ke-8 ini sendiri 2 kali ya tadi ya Niko bilang ya? 2 kali. Pada saat waktu itu pada saat practice kedua, waktu dia ada di belakang finalis, kemudian waktu kualifikasi pertama dia menabrak ban belakang Enea Bastianini itu. Cukup kontroversial ya, karena agak aneh sih. Agak aneh. Iya, Sesuatu karena yang crash memang tidak perlu sih menurut saya terjadi. betul. Nah, namun pada dasarnya di awal pekan ya, di awal race weekend, Marc Marquez bilang bahwa dia pada dasarnya nggak mau push di Asen ini.
Bahkan dia cuma bilang dia udah yakin bahwa dia akan masuk Q1 dan dia pikir bagaimana caranya nggak terlalu start dari posisi belakang banget di Q1. Dia hanya mau menjalani race karena dia ingin bikin kayak secara umum dia pengen modenya pada saat dia Asen ini mode dari test rider. Jadi dia hanya ingin mencoba beberapa part-part yang akan jadi basis utama dari riset dari Honda untuk bisa balik nanti setelah summer break. Iya, Gitu. karena dia juga sendiri merasa tidak sefit sebelumnya Benar. kan. Karena Kalau ada retak di rusuk ya. Iya. Rusuk nomor 2. Juga Iya. ankle-nya katanya ini ya nggak bagus juga kondisinya, juga jempolnya kan masih patah terakhir. Iya, betul. Iya, Nah, memang sangat complicated banget kalau kita membicarakan Marc Marquez, terlebih ini tadi Iya, ini dengan Bastian ini. kondisinya, posisi jatuhnya Marc Marquez yang tadi disebutkan oleh Nico dengan bestia yang seharusnya tidak terjadi tidak ya, terjadi Taufik ya. Ini lebih panjang lagi kalau bilang siapa yang salah. Ini panjang. Iya, waduh panjang nih. Tapi nih, sebentar. Kita kan tadi baru ngebahas Marc Marquez aja. Udah disebutin sama Nico bahwa di sejauh 7 seri, bahkan dia beberapa seri tidak ikut, sudah 14 kecelakaan untuk Marc Marquez. Kita Iya. belum menghitung Joan Mir, kita belum menghitung Taka Alex Rins. Nakagami. Iya, Alex Rins juga. Dia Jadi, lagi iya, lagi secara cedera. keseluruhan nih memang ada apa sih dengan Honda ini? Kalau saya ngomong ada apa dengan Honda, kayaknya panjang nih, bisa 2 jam sendiri nggak Iya, sih iya, bahasnya? iya, iya, Iya nggak Banyak sih? masalah mungkin Iya, ya. iya. Terlalu banyak masalah. Apa yang harus dilakukan? Secara umum setup semuanya, kalau menurut saya paling gampangnya adalah saat ini bisa dibilang Honda belum bisa membuat motor yang bisa bikin pembalap aman. Namun dengan performa yang menyamai kompetitornya. Jadi kalau aman doang bisa, artinya agak sedikit pelan. Iya. Tapi kalau pada saat dia mau menyamai performa dari kompetitor, contohnya paling gampang adalah Ducati. Ngikutin aja Ducati, maka harus pembalap tuh benar-benar harus push motor itu sampai ke limit. Dan kalau kita udah ngomongin masuk ke limit, itu potensi crash-nya jauh lebih besar. Dan ini tuh menarik kalau kita lihat di balapan sebelumnya gimana Marc Marquez begitu struggle ketika mengikuti contohnya Luca Marini. Tapi kalau kita ngeliat Marini biasa aja tuh. Iya. Dia bawa motornya, Marc Marquez ya wah struggle kanan kiri gitu ya. Tapi kalau lihat Marini biasa aja. Waktu dia ngikutin adiknya Alex Marquez. Ya. Biasa aja Alex Marquez, dia kayak yang susah banget ngikutin. Motornya nggak siap untuk bisa bikin mereka performa yang sama dengan Ducati, tapi bisa bikin motornya itu lebih aman buat pengendara. Kalau saya bilangnya kayak gitu. Oke, kalau Taufik ngomongnya seperti itu. Kalau menurut Nico? Ya memang motornya nggak aman ya. Terbukti kan kata Taufik bilang tadi bahwa memang Marquez itu kayak atau beberapa ya terutama Marquez ya yang selalu mengikuti pembalap lain. Iya. Nah itu memang kalau mengikuti itu wah udah kacau, goyang kemudian bang low Jatuh side ya. atau apalah. Dan memang performanya tidak bisa mengikuti inilah pabrikan lain. Dan Menarik Oke. juga kalau kita ngelihat apa yang diomongin sama Gigi Dania terakhir sih. Memang melalui Las Tampa dia bilang bahwa kesalahan dari pabrikan Jepang saat ini adalah karena di saat-saat yang lalu mereka referensinya adalah bagaimana pembalap. Ya. Nah, Ya, satu orang saja ya. Satu Iya. orang aja gitu ya, tanpa mereka kalau Ducati sepertinya cara pandang mereka dalam develop itu lebih dari mesin dulu. Dari mesin bagaimana caranya mesin ini bisa dibawa oleh semua orang. Ya. Tapi kalau Honda mungkin oke, kita buat kayak gini aja, semaksimum. Kita lihat pembalapnya sampai mana. Kalau misalkan pembalapnya masih bisa handle, kita tambahin lagi maksimum. Ya, kita ikutin nih. Kita ikutin, Iya, tapi iya. performa aja. Tapi aspek-aspek lainnya mungkin nggak sampai. Ya kayak misalkan ya tune di traction control kayak gitu, yang istilahnya yang ada hubungannya dengan sisi keselamatan dari pembalap itu kurang di situ. Sehingga ya hasilnya kayak gini. Jadi kalau misalkan mereka mau menyamakan performa dari kompetitornya Ducati ya harus maksimum. Dan Iya. kalau maksimum deket limit, potensi crashnya lebih besar. Juga harus Iya. step by step ya Taufik ya. Iya benar. Iya, itulah yang membuat Ducati menjadi motor yang diidam-idamkan alias Iya. motor idaman. Nah, membicarakan mengenai motor idaman nih, kita ada sesuatu yang spesial yang wajib disimak mengenai Desmo Sedici GP23 Magic. Penggemar
Perkembangan Desmosed GP23 telah menghasilkan motor yang sangat impresif. Konsistensi dalam dominasi kian pertegas betapa kompetitif hasil karya pabrikan Borgo Panigale. Team win here. Pecco Bagnaia, he's been brilliant here in Mugello. He is the master of Mugello in 2022. Hampir di setiap seri, motor Desmo teranyar milik Ducati senantiasa hadir di podium teratas. Tercatat, hanya 2 dari 14 kali sesi balap, Desmosed GP23 absen selebrasi. Terkecuali Enea Bastianini, yang harus absen panjang akibat cedera. Secara statistik, semua penunggang Desmo termutakhir berhasil duduki top 5 klasemen. Stabilitas kuda besi ala Bologna buktikan keunggulannya dalam berbagai kondisi lintasan. Apakah Desmosed GP23 adalah motor idaman bagi para rider era terkini? Siapa sih hari gini pembalap yang tidak mengidam-idamkan motor Desmosed GP23? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Bang. Nggak mungkin Nggak kan? mungkin. Pasti Iya, nggak mungkin karena sesempurna itu ibaratnya, apalagi nih Paket ditambah siap lagi menang ya, kalau saya paket bilang. siap menang, benar Iya. banget sih. Apalagi juga sejauh 7 seri nih saat ini sudah Iya. 33 balapan berturut-turut selalu ada Ducati di podium. Iya, Benar nggak sih Watofi? bener banget sih. Jadi secara umum sih ya, Ducati ini belum kita lihat GP23 setelah summer break. Biasanya motor dengan model year yang current, artinya yang tahun ini itu atau tahun yang sedang berjalan, itu baru akan keluar tajinya itu setelah summer break. Ya. Dan ini tuh kalau kita denger ya apa yang dikatakan oleh Pablo Nieto itu adalah tim manajer dari VR46. Dia tuh sampai bilang bahwa kita tuh maksudnya tim VR46 Muni ya. Muni. Kita cuma punya waktu tuh cuma sampai 6 balapan pertama. Dia tuh sampai 6 balapan pertama karena dia yakin setelah 6 balapan ke depan Pecco, Enea, Jorge Martin, Johan Zarco itu bisa banget stepnya tuh jauh banget naik. Dan ini kita bisa lihat juga kalau misalkan tahun lalu 2022 bagaimana Pecco dari ketinggalan 91 poin bisa ngejar Fabio Quartararo saat itu ya, kalau kita lihat. Dan kalau tahun ini saya yakin akan jauh lebih serem lagi sih apa yang akan terjadi. Bener banget. Apalagi setelah summer break, kita lihatin aja ntar. Bener banget, saya percaya sekali sama apa yang dikatakan oleh Wak Taufik barusan. Apalagi nih ya, kalau kita kembali membahas mengenai Desmosed GP23 yang memakai kan ada 4 pembalap nih. Ada Pecco, Ya. sudah disebutkan Enea Bastianini, Johan Zarco, dan juga siapa lagi kalau bukan Jorge Martin yang baru saja meraih kemenangannya di Sachsenring kemarin. Membicarakan mengenai duo Prima Pramac Racing ini luar biasa. Siapa sangka mereka berdua, terutama Jorge Martin ya, bisa sejauh ini. Ya nggak sih Niko? Betul ya, Martin memang dari tahun 2021 udah kelihatan sih dia tuh memang salah satu pembalap top lah buat Ducati. Apalagi kan dia ini ibaratnya tuh diculik lah dari KTM, Ya. ke Ducati itu untuk di MotoGP-nya. Dan saya pikir ini adalah keputusan yang sangat baik ya dari Ducati, didukung oleh pengembangan motor yang luar biasa dengan skill Jorge Martin yang luar biasa juga. Itu merupakan suatu kombinasi yang sangat luar biasa. Nah, Martin sendiri sebenarnya dari tahun lalu ini sebenarnya agak kurang bagus ya, makanya dia nggak bisa ke pabrikan. Iya. Yang malah Ducati akhirnya memilih Enea Bastianini. Karena itu sebenarnya penyebabnya adalah cedera daripada Martin itu sendiri, yang pada itu ada cedera pada saraf tangan sehingga tidak bisa maksimal. Juga ada kendala pada mesin motornya yang waktu itu karakteristiknya engine braking-nya katanya kurang bagus nih, sehingga dia itu nggak pede buat hard braking, dan akhirnya di tahun ini dengan spesifikasi mesin yang luar biasa bagus, dia bisa kembali lagi perform. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah Jorge Martin ini akan bertahan di Prima Pramac Racing? Lalu bagaimana juga nih dengan Johan Zarco? Wait, tahan dulu, gimana kalau kita lihat sama-sama desas-desus mengenai transfer para rider berikut ini. Selalu menarik bicara perputaran rider MotoGP.
Meski belum menyentuh interval libur musim panas, sejumlah pebalap lakukan ancang-ancang beralih pabrikan. Penyebabnya, tentu saja termin kontraknya akan habis pada akhir tahun. Tercatat, ada 8 rider yang kontraknya berakhir pada musim 2023 ini. Akankah ada perombakan besar pada susunan pebalap musim depan? Atau mungkin ada pabrikan yang tergoda untuk memutus kontrak ridernya demi mendapatkan wajah baru? Taufik, Feni Ya. tahu pasti Taufik tadi pengen berkomentar kan mengenai Jorge Martin. ya. Pertanyaan Feni adalah, apakah Jorge Martin ini akan stay di Prima Pramac Racing sampai 2024? Oke, jadi saya coba jelaskan dulu ya semenjak awal. Statusnya adalah Jorge Martin itu pada saat dia memperpanjang kontrak dengan Ducati Corse itu dia sampai 2024. Jadi memang pada dasarnya seperti itu. Namun dia punya klausul exit point. Dia bisa keluar dari kontrak tersebut. Misalkan di 2023 ini jika ada tim pabrikan, hanya tim pabrikan, nggak boleh tim satelit ya, hanya tim pabrikan yang mau melamar dia. Namun itu pun nggak mudah. Kenapa? Dari klausul tersebut dijelaskan bahwa jika Ducati bisa nyamain, pada dasarnya tanda kutip, apa yang mau diberikan tim pabrikan baru yang didesas-desukan oleh Yamaha, gitu ya, maka Jorge Martin nggak boleh pindah ke pabrikan yang lain tersebut. Jadi masih tetap di Prima Pramac. Ya, kecuali kalau misalkan contohnya paling gampang adalah misalkan Yamaha kita bayar dengan transfer yang luar biasa, misalkan 15 juta euro, itu luar biasa, akan jadi pecah tuh transfer pembalap. Terus Ducati nggak bisa nyamain, nah dia pindah. Silakan deh tuh ibaratnya. Tapi kalau selama Ducati bisa nyamain apa yang dikeluarkan atau yang coba dipropose oleh tim pabrikan baru, si Jorge Martin masih tetap di Prima Pramac. Oke, nah selanjutnya kalau itu kan tadi Jorge Martin, Feni sekarang pengen tanya mengenai Marc Marquez nih. Kalau Marc Marquez akan kemana sih, atau jangan-jangan akan stay di Honda tetap meskipun mereka dia kontraknya sampai 2024 ya? Ya betul, Marquez kontraknya sampai 2024 ya. Cuman ini kan katanya nih Marquez agak frustasi ya sama Honda sampai waktu di Sachsenring ada rapat dengan orang nomor 2 dari Honda loh, Honda Motor. Jadi ada rumor yang menyebutkan bahwa Marquez tuh bakal pindah lah buat tahun depan. Jadi kontraknya diputus saja dan bakal pindah ke pabrikan lain. Nah, kalau bicara skenario liar ya dari saya nih, mungkin kalau KTM ada perbicaraan dengan Dorna, dia bisa buat tim baru gitu. Tim baru, kemudian naikin Pedro Acosta dari Moto2, kemudian Marquez direkrut loh, jadi 2 kombinasi antara Marquez dan Acosta. Tapi itu skenario liar ya. Mungkin agak di luar nalar lah. Jadi sebenarnya itu bukan skenario liar, kan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh KTM. Jadi KTM ini sebelum ini tuh dia sudah coba sounding ke Dorna. Bisa nggak dia awalnya sih pengennya bikin satu tim tim satelit KTM yang kolaborasi dengan Ajo Motorsport ya, Ayo. Terus dia bikinnya hanya untuk satu pembalap, walaupun memang dari situlah hadir rumor berkembang Marc Marquez bisa ke situ. Cuman memang terakhir banget update itu sempat ditanyain ya, dan bahkan update-nya itu sempat rumornya tuh Marc Marquez sempat dirumorkan bertanya ke KTM apakah KTM mau menerima dirinya gitu, dan akhirnya ditolak sama KTM, dan terakhir Marc Marquez bilang berita itu nggak benar. Nah, berita itu nggak benar. Lalu berita apa nih yang benar? Nanti kita bahas yang benar-benar, yang seru-seru, apalagi kalau mau bagi-bagi uang nih kan. Pasti benar nih kalau ngomongin itu. Nah, makanya stay tune bareng sama kita.